Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Dilan Zefrigian sebagai host dari podcast HMM. Baik, sekarang kita akan mengulas sejarah awal berdirinya HMM. Di sini saya sudah bersama dengan Kang Hari Suyanto SM selaku dari Ketua Umum Himpunan periode pertama. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, senang saya. Bagaimana aktivitas sekarang Kang? Untuk saya sendiri aktivitas sekarang ya lebih banyak emang sambil bekerja jadi sambil terus mengikuti atau istilahnya kita ya terus belajar dalam berorganisasi. Oke, baik. Saya akan langsung ke pertanyaan pertama aja sih ya Kang ya. Jadi awalnya HMM itu bagaimana sih? Terbentuk dari nol sampai dengan hari ini. Dari pencetus awalnya itu. Silakan dijawab. Baik, jadi gini sih. Sebelum saya masuk ke pembentukan HMM, jadi saya ingin menyampaikan ya secara singkat yaitu tentang kampus kita ya, kampus UBP, di mana kampus UBP itu adalah kampus awal yang baru berdiri ya di tahun 2015 kalau nggak salah. Jadi karena UBP itu adalah kampus baru, jadi waktu saya itu masuk kan itu tidak ada namanya sebuah organisasi ya pastinya ya karena memang belum terbentuk gitu kan. Kampusnya saja baru terbentuk ya? Iya betul. Masa tiba-tiba organisasinya udah ada iya, kan? Kan aneh. Ya jadi dari situ kami selaku mahasiswa angkatan pertama lah ya dibilang di UBP, dari kami teman-teman berinisiatif untuk membentuk sebuah organisasi untuk menjalankan kehidupan kampus seperti itu kan ya. Seperti halnya di kampus-kampus lain yang sudah lebih dulu adanya organisasi gitu. Nah, jadi dulu itu dari kita teman-teman itu ingin mendirikan sebuah organisasi dari mana kita sebagai mahasiswa itu mengumpulkan teman-teman lah ya, mengumpulkan teman-teman satu angkatan dari kelas per kelas kita kumpul, kita di situ berdiskusi, kita berinisiatif untuk membentuk sebuah organisasi tentunya gitu kan. Nah dari situlah kami berprinsip yaitu dari kita, oleh kita tentunya untuk mahasiswa, yaitu untuk mahasiswa yang ada di kampus kita gitu kan. Khususnya manajemen. Iya, khususnya manajemen. Lalu pencetus awalnya itu apakah ada ketidaksetujuan gitu, konfrontasi dari mahasiswa-mahasiswa lain atau setuju semua untuk menciptakan sebuah HMM ini gitu dari hasil diskusi tadi? Untuk hasilnya pastinya teman-teman sangat mendukung ya, karena memang dari teman-teman sendiri kan saat ada suatu aspirasi atau suatu hal-hal yang ingin disampaikan ke kampus, nah itu tentunya kan ada wadahnya atau ada sebuah organisasinya untuk mencakup atau mewakili suara dari teman-teman mahasiswa. Iya. Nah dari situlah agar terdengar oleh kampus gitu. Ya tentu pastinya. Dan mewadahi berbagai macam kreativitas mahasiswa khususnya di prodi manajemen seperti itu ya? Iya betul sekali itu. Oke. Pencetus awalnya itu ada berapa orang sih yang mungkin kan tidak semua orang di prodi manajemen itu bisa masuk ke pembentukan ya? Iya. Nah pencetusnya itu ada berapa orang sih? Dulu sebelumnya kita kan memang perwakilan dari ketua kelas ya kurang lebih kita itu ada 6 pencetus yang memang kita kumpulkan. Nah di situ kita berdiskusi dan akhirnya kita membentuk dengan beberapa literatur lah yang kita kumpulkan atau berdasarkan istilahnya Pengalaman. ya berdasarkan pengalaman gitu kan, yang teman-teman yang dulunya memang sudah berkecimpung di kegiatan organisasi misal di sekolahnya dulu seperti itu kan, kita coba kumpulkan di situ. Oke. Ya lalu proses dari awalnya 6 orang ini
termasuk Akang berarti ya? Iya, betul. Nah itu tuh mencapai HMM-nya itu bagaimana sih? Sampai gimana terbentuknya maksudnya? disahkan gitu. Oh, maksudnya sampai disahkannya Iya. gitu. Oh ya. Karena kan gini, oke, berarti waktu itu kan dari 6 orang tersebut kan kita awal masuknya itu kan memang di bulan akhir 2015 ya. Nah, dari situ sebelumnya kita sudah berdiskusi beberapa bulan sebelum memang berdiri resminya gitu kan. Kita sudah membuat sebuah ADRT tentunya kan, yang dimana itu adalah landasan sebuah organisasi. Nah, di situ kita berdiskusi, itu kita buat itu kurang lebih hampir 1 hari full ya, 1 hari full itu dari pagi sampai malam hanya untuk sebuah merumuskan hal-hal itu. Mungkin itu juga belum cukup sih sebenarnya, cuman karena memang kita harus untuk segera membentuk gitu kan, maka kita itu untuk ya teman-teman gimana caranya untuk tetap terus jalan gitu kan istilahnya. Ya, menguras otak Ya, dikarenakan urgensi itu sendiri. Betul, Jadi betul. teman-teman kalau misalkan berorganisasi itu, otak itu tidak boleh istirahat lah ya. Iya. Jadi intinya ya kita harus terus berpikir kreatif ya gitu ya, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri, istilahnya seperti itu. Iya. Ya, jadi waktu itu kan berdirinya itu tanggal 28 Januari 2016 itu berdiri HMM, diresmikannya di kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang tentunya kan. Nah, sebelum itu pun kan kita itu Januari ya, kita kan masuk sekitar bulan Oktober atau September itu kan. Nah, di situ kita udah 3 bulan sudah terus mengkaji gitu kan, terus mengkaji untuk gimana sih sebuah bentuk organisasi itu gitu kan. Kita sudah bertanya-tanya, selainnya Konsultasi. ya berkonsultasi terhadap ya itu dosen, pihak-pihak kampus, juga pihak-pihak eksternal kampus yang kita istilahnya kita kenal gitu kan ya, kita mencari-cari istilah literatur lah, dasar-dasar gimana sih cara membentuk sebuah organisasi itu sendiri gitu. Baik, ada pertanyaan khusus dari saya sendiri sih Wah, sebenarnya. apa ini? Kenapa Akang terpilih jadi ketua? Ya, sebenarnya gini, memang kan di situ saya juga sendiri menyalonkan kan, memang menyalonkan sebagai ketua. Ada beberapa calon lain juga itu di situ, karena memang dari diri sendiri itu memang sudah berkeinginan untuk berorganisasi gitu, karena kan organisasi sendiri juga banyak lah ya, manfaatnya yang akan kita terima gitu kan, di dalam diri maupun nanti saat kita berada di dunia masyarakat seperti itu. Nah, jadi memang dulu ada sekitar 6 calon kalau nggak salah ya, 6 calon itu di periode saya. Itu juga kita memilihnya dalam sistem itu pemilihan raya kan misalnya itu ya. Kita penyampaian misi dan visi tentunya, terus sampailah pada hari istilahnya kita pemilihan dengan melibatkan tentunya seluruh mahasiswa yang ada di prodi, khususnya memang prodi manajemen, karena ini adalah himpunan mahasiswa manajemen. Ya. Itu. Jadi gini kan, di setiap organisasi itu, di setiap organisasi berjalan itu kan pasti ada kendala-kendalanya nih. Iya. Di setiap periode itu. Nah, di periode Akang itu kendala berjalannya organisasi itu apa ya? Biar jadi pelajaran buat kedepannya begitu. Ya. Mengenai kendala ya. Jadi memang kalau di setiap perjalanan pendirian atau perjalanan organisasi itu pasti akan ada lah yang namanya kendala-kendala gitu kan. Ya memang sih kendala awalnya pasti adalah kita memang saat itu perumusan ya. Itu perumusan ADRT itu kita banyak lah menemukan kendala, karena memang kita juga istilahnya baru ya, namanya baru mau mendirikan gitu kan. Iya. Nah di situ yang paling saya ingat sih kalau saat kendala saat pendirian atau perumusan itu adalah sebuah nama memang. Nama? Atau ya sebuah nama. Ya sama halnya kayak kita ya, sebuah nama. Memang saat sebuah nama organisasi itu benar-benar memang harus memiliki filosofi lah istilahnya ya. Ya karena itu sebagai identitas kita, yang sebagai kita dikenal kayak seperti itu. Itu kendalanya memang sungguh luar biasa lah ya. Istilahnya itu hanya sebuah nama itu bisa kita sampai berjam-jam itu mendiskusikan sebuah nama.
mana nih nama yang kira-kira cocok, terus nama memang yang nantinya akan bisa membawa sebuah organisasi itu menjadi nama yang besar seperti itu. Nah, Ya. pencetus nama himpunan mahasiswa manajemen itu siapa? Ya itu kan memang mulai musyawarah ya, karena kan kita memulai istilahnya diskusi atau kita di situ musyawarah dari seluruh itu tadi yang anggota-anggota yang apa yang tadi kita istilahnya kita sebagai wakil gitu kan, sebagai wakil dari teman-teman. Jadi gagasan-gagasan Ya. setiap anggota itu dikurasi dan dicari yang terbaik. Ya, terbaik tentunya untuk masa depan sebuah organisasi selain tentunya kan. Karena kan sebuah nama itu bisa membawa hal keberuntungan atau sebuah hal yang baik lah gitu untuk ke depan. Karena sangat krusial sekali nama itu ya. Ya, karena memang banyak lah ya istilahnya nama-nama, tapi kita kan tidak bisa sembarang memberi nama gitu. Apalagi ini bercerita tentang organisasi. Iya, betul. Nah, namanya itu harus pas seperti itu dengan kendala dari kampusnya sendiri itu apakah ada mungkin dari segi administrasi atau dari perizinannya seperti itu. Ya kalau untuk kendala dari pihak-pihak kampus sih itu sebenarnya memang ada lah beberapa gitu kan. Ya kayak berapa kita memang administrasi gitu kan, yang memang kadang suka nggak selesai atau memang agak lama gitu kan responnya. Jadi kita kan di situ juga agak susah gitu istilahnya untuk terus berjalan gitu seperti itu. Ya banyak sih selain kendala dari pihak kampus juga ya kendala internal kita gitu kan, yang ya kita sering debat lah istilahnya debat. Jadi banyak itu pokoknya lah istilahnya kendala yang kita hadapi gitu. Di periode pertama program kerja apa saja yang selama periode pertama itu lakukan di HMM? Oh iya. Jadi mengenai program kami atau pengurus kami ya berarti ya di periode kami itu itu juga berkaitan dengan kendala ya yang tadi sudah disampaikan. Di sisi lain soal nama dan juga memang kendala tentang aturan-aturan yang meliputi aturan organisasi. Nah dan juga di situ adalah program kerja gitu. Nah jadi program kerja juga itu memang kita banyak yang harus kita harus kita atur gitu. Mulai karena kan kita periodenya 1 tahun ke depan gitu kan ya. Jadi kita harus meroadmap istilahnya atau membuat program selama 1 tahun tersebut gitu kan. Ya memang program pertama yang kita buat tentunya ya adalah sebuah diklat himpunan atau di mana biar kami selaku pengurus tuh paham akan sebuah organisasi, terus akan kemana arah organisasi tersebut dibuat gitu. Nah tentunya program yang paling utama adalah diklat. Di sisi lain untuk meningkatkan potensi-potensi dari teman-teman untuk menggali dan untuk memberikan istilahnya penambahan wawasan lah ya tentang sebuah keorganisasian. Nah, dan untuk yang selanjutnya yang kita akan buat adalah yaitu tentang kegiatan-kegiatan yang memang mahasiswa saat itu perlukan ya kan. Memang kegiatan seperti halnya kita waktu itu adalah tentang mata kuliah. Jadi kita ada kegiatan di mana kita ada sebuah waktu tambahan di mana teman-teman mahasiswa saat itu istilahnya tidak memahami atau tidak paham tentang mata kuliah tertentu. Nah, kita wadahi di situ, kita bisakan adakan sebuah pertemuan antara dari mahasiswa sama dosen dengan sebuah waktu di lain jam-jam kuliah seperti itu. Nah, terus juga ada memang kegiatan saat kita bantuan sosial itu kalau ada bencana, terus juga kegiatan keagamaan seperti itu, terus juga kegiatan minat bakat dari mahasiswa, yaitu bisa berbentuk olahraga dan seni, intinya ya seperti itulah kegiatan-kegiatan yang memang kita rencanakan atau untuk 1 tahun di periode pengurusan seperti itu.
Kurang lebihnya seperti itu. Dari semua kegiatan itu, inspirasi mengadakan kegiatan itu biasanya dari mana sih? Ya kalau inspirasi sebenarnya kita memang juga mencari-cari info atau kita istilahnya apa nih dari teman-teman mahasiswa, istilahnya kita ke bawah, kita mencari informasi dari teman-teman mahasiswa, ada masukan apa, atau memang ada kegiatan apa yang memang ingin istilahnya mereka laksanakan gitu, atau memang ingin mereka adakan. Nah, jadi kita selaku sebagai sebagai organisasi, ya kita juga harus istilahnya melihat ke teman-teman mahasiswa itu kan apa yang memang saat itu mereka butuhkan. Nah, itulah sebagai inspirasi pertama, inspirasi awal kita untuk setiap mengadakan kegiatan seperti itu. Untuk mewadahi mahasiswa dan bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa khususnya prodi manajemen itu sendiri. Ya, karena memang kan prinsip waktu itu kan prinsip kita lah memang dari kita oleh kita untuk mahasiswa. Oke, seperti itu. Bagus, keren juga ya prinsipnya. Ya, memang karena kan itu kan kita yang membuatnya dan oleh kita juga memang ya yang kembalinya lagi adalah memang untuk mahasiswa itu sendiri gitu. Ya. Lalu kesan apa sih yang akan dapetin waktu dari awal mendirikan HMM sampai akan dinyatakan menjadi anggota kehormatan begitu? Oh gitu ya. Iya. Kesannya apa Jadi sih kesan, yang paling berkesan gitu di? Ya kalau yang paling berkesan sih biasanya suka nginep di kampus. Karena memang itu ya, tiap kita hampir ada suatu event atau acara itu pasti kita berdiskusi. Itu kan itu mungkin beberapa butuh waktu yang sangat panjang atau jadi kita harus sampai nginep gitu kan. Itu yang memang berkesan, terus juga memang kumpul sama teman-teman gitu kan, berdiskusi, adu argumen ya gitu. Suka memang kesel ya, bilang kesel gitu ya, tapi memang disitulah istilahnya momen-momen yang memang membuat terkesan gitu, yang sampai saat ini mungkin saya juga tidak bisa saya lupakan gitu kan, saat saya memang beradu argumen sama teman-teman satu angkatan saya gitu kan ya, bahkan mungkin kita juga ya sampai ada mungkin berantem ya, mungkin ya wajar ya kayak berantem mungkin, tapi alhamdulillah kita bisa selesaikan ya dengan baik dan akhirnya bisa terus berjalan seperti itu. Adu mulut mah biasa. Ya, yang penting bukan adu fisik ya. Karena yang ada di organisasi itu kan argumen-argumen yang sebenarnya prinsip-prinsip dari setiap individu berbeda. Pribadi dari individu terbentuk itu mungkin kan berbeda, pemahaman dan persepsi mereka berbeda, tapi tetap tujuannya sama. Ya. Itulah yang harus dicari baiknya sebenarnya bersama-sama ya, mencapai mufakat itu sendiri. Iya, betul. Iya. Berarti mau suka duka di HMM, pernah nggak sih kayak merasa wah gitu, menyentuh hati lah atau sedih lah gitu? Ya ada sih sebenarnya momen-momen dimana mungkin kita istilahnya ya saat-saat memang kita di momen-momen kita diklat seperti itu ya, kita istilahnya dulu ada namanya LDKM, latihan dasar kepemimpinan. Nah di situ banyak lah istilahnya suka duka, dimana kita istilahnya terus bersama gitu kan, dalam keadaan mungkin seneng, keadaan ya sedih, keadaan tertekan gitu kan, tapi kita tetap gimana caranya untuk istilahnya terus bangkit lah, yang berjalan gitu kan. Dan alhamdulillah ya mungkin itu yang saya bisa rasakan gitu kan, istilahnya begitu banyak problem-problem gitu kan, tapi kita masih terus bisa kompak gitu kan, terus bisa istilahnya tetap satu tujuan, satu komitmen, walaupun memang perbedaan itu ada, tapi sebenarnya perbedaan itu indah apabila kita jalankan secara bersama-sama. Yang penting itu tidak menyerah ya. Iya, karena betul. Kendala itu pasti banyak ya. Duka itu pasti ada aja. Ya kalau yang kita pernah sebuah kata-kata gitu kan mengutip itu memang kalau soal ngeluh, lelah itu adalah hal yang wajar gitu kan. Kalau untuk menyerah itu adalah kita jadi kalah gitu. Jadi kalau mengeluh terus kita punya kendala itu adalah ya hal-hal yang memang kita rasain gitu. Tapi kalau saat itu kita sudah menyerah, berarti kita kalah gitu. Kita udah selesai gitu saat itu juga. Kali-kali mengeluh capek mah istirahat. Dan, tapi bangun lagi gitu. Iya. Jangan sampai terlalu pulas tidur. Lalu pendapat Akang mengenai
kepengurusan dari periode setelah Akang itu bagaimana pendapat Akang terhadap Ya. perkembangan himpunan mahasiswa manajemen itu sendiri? Kalau untuk pendapat saya sendiri, untuk saat ini yang saya lihat, yang saya memang amati gitu ya, memang untuk HMM sekarang itu saya lebih kreatif ya, intinya ya lebih kreatif, terus juga ide-idenya itu ide-ide yang inovatif gitu kan, mulai dari periode setelah saya, periode seterusnya sampai periode yang sekarang ini itu memang ide-idenya itu ide-ide yang inovatif gitu kan. Dan juga bisa mewakili lah ya, mewakili apa istilahnya suara-suara dari mahasiswa ya, walaupun memang tidak semua suara tersalurkan ya, tapi setidaknya teman-teman itu bisa menampung dari suara-suara mereka, dan satu persatu mungkin akan bisa mereka itu apa istilahnya mereka wujudkan atau mereka adakan gitu. Aspirasikan ke pihak yang bertanggung jawab lah ya. Iya, ya ke pihak-pihak memang ke pihak kampus ya, maupun atau ke pihak-pihak yang lain gitu kan. Intinya ya bagus lah untuk dari periode yang sekarang itu ya, yang sudah bagus ya itu tolong dikembangkan atau dipertahankan seperti itu. Yang misal yang kurang bagus ya tolong diperbaiki gitu. Oke. Baik, gimana sih pesan dari Akang sendiri untuk teman-teman yang akan dari sekarang sampai ke depannya itu, pesan dan saran, wejangan dari seorang pencetus himpunan mahasiswa manajemen agar roda organisasi itu berjalan dengan baik begitu? Iya ya. Kalau untuk wejangan sebenarnya saya memang bukan nanti gimana ya, belum bisa sebagai panutan, karena kan memang kita di sini masih sama-sama belajar gitu ya. Cuman saya bisa selain memberikan sharing-sharing ya, mungkin sharing pengalaman. Ya, sharing-sharing yang memang sudah saya alami. Ya itu tadi ya, untuk periode-periode yang selanjutnya ya itu tadi untuk tetap terus jaga kesolidannya gitu kan, solid istilahnya, kompak lah ya dalam hal-hal misal apapun gitu kan. Kalau misalnya ada permasalahan ya, permasalahan itu ya bisa lah diselesaikan gitu kan. Tadi ya juga harus terus mengembangkan ya kreativitasnya yang saat ini memang sudah ada, udah bagus lah ya, udah ide-idenya udah inovatif. Nah itu bisa terus dikembangkan gitu kan, untuk terus mewujudkan istilahnya hal-hal yang memang belum ada gitu ya. Nah, kita bisa dimunculkan itu ide-idenya atau potensi-potensi dari teman-teman yang menjabat saat ini itu bisa dikembangkan gitu. Ini jangan berhenti berinovasi lah ya. Ya, terus kan. Karena memang kan dunia itu terus berjalan ya. Jadi kalau kita berhenti ya istilahnya kita kalah atau kita ketinggalan gitu ya. Setidaknya kita tetap berjalan ya, walaupun pelan, tapi kita tidak pernah mundur, intinya seperti itu. Intinya tetap belajar. Iya, terus berjalan gitu. Oke. Dari saya pribadi ya, untuk teman-teman yang sekarang menjabat maupun dan seterusnya, ya pesan saya pada intinya untuk tetap selalu kompak, solid, saling merangkul saat dalam keadaan suka maupun duka. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak saran dan pesannya ya, mantap sekali ini. Oke, jadi kita sudah membahas tentang sejarah berawal berdirinya HMM dari nol sampai sekarang, sampai diresmikan, dan kendala-kendalanya, dan juga tentang kepengurusan dari periode pertama si Akang ini yang luar biasa sekali, bisa mewadahi para mahasiswa Universitas Bunda Perjuangan Karawang, khususnya di prodi manajemennya kan. Ya, betul. Dan pesannya dari Kang hari ini tadi, intinya kalau misal capek itu istirahat, bukan menyerah ya. Istirahat, capek dan ngeluh itu ya manusiawi ya kan. Ya, betul. Yang penting jangan berhenti. Ya, jangan semangat, berhenti. Di setiap apapun kendala, suka duka, tetap merangkul dan tetap menjadi pribadi yang lebih baik untuk himpunan dan untuk diri sendiri. Oke. Ya, Kang, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kami. Mudah-mudahan segala aktivitasnya lancar dan tetap sehat selalu dan tetap semangat ya Kang ya. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast HMM selanjutnya. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan wawasan dan pandangan tentang sejarah terbentuknya Himpunan Mahasiswa Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HMM Bisa. HMM Jaya.